Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Amma ba'd. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, terutama kewajiban sholat kita selama 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa meringankan langkah kita untuk melaksanakan semua yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam mereka selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambut libur berapa kali? 2 kali libur dong. 2 kali, jadi yang 1 bulan kita tidak bertemu ya, dengan berbagai kegiatan yang belum bisa disinkronkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sebentar untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan persoalan atau bab tentang pentingnya menjaga amalan lebih-lebih di usia senja, yaitu di usia-usia tua. Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu juga cukup banyak, karena prinsipnya memang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya untuk kita amalkan atau kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya, oleh karena itu kemudian pada bab selanjutnya Imam An-Nawawi beliau mengeluarkan hadis-hadis tentang banyaknya jalan kebaikan. Okay. Jadi banyaknya jalan kebaikan di dalam Islam, sehingga hal yang menurut kita remeh sekalipun di dalam Islam itu bisa bernilai ibadah. Okay. Jadi menurut kita remeh itu, kecil sekali, bahkan barangkali tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengeluarkan energi, tetapi kalau itu kita laksanakan dengan ikhlas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dalam kehidupan, dalam kita mengarungi kehidupan, memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari mengilmui atau mencari dasar dalam beramal itu melalui ngaji. Jadi salah satunya adalah kita membuka dan kita mempelajari hadis-hadis dengan tujuan yang mulia seharusnya, bukan tujuan yang lain. Tidak boleh tujuannya tidak baik, harus dengan tujuan yang baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniatkan semuanya untuk beribadah. Bertambahnya maklumat kalau tidak diniatkan untuk beribadah tidak ada manfaatnya.
Ya, bertambahnya ilmu kalau tidak didasari dengan niatan taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, ilmu itu akan mendatangkan kemadaratan malah. Ya. Jadi berapa banyak orang yang secara maklumat itu jadi pintar, ya, secara maklumat itu banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan Qurannya, tetapi tidak sampai kepada ruhnya. Ya, kita tidak usah menyebutkan karena pasti akan dijadikan sebagai ece-ecean, ya, ngono akeh tunggale. Selalu jadi umbalang-bilang, ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Berapa banyak kita di Indonesia itu pondok hafid atau pondok tahfidzul Quran? Banyak, ya. Tapi apakah kemudian sudah mencerminkan, ya, lulusannya atau santri-santrinya atau kaum muslimin itu sudah mencerminkan identitasnya yang sesuai dengan Al-Quran? Makanya disaring lagi, ya. Kalau dibuat pertanyaan berapa persen kaum muslimin di Indonesia itu yang hafal Quran, muncul angka. Dari yang hafal Quran itu berapa persen yang kemudian memahami isinya, muncul lagi angka. Dari yang memahami isinya itu berapa persen yang kemudian mengamalkan, muncul lagi angka. Maka lebih kecil, semakin kecil, semakin kecil, ya. Kami loh, oleh karena itu kita juga harus selalu mawas diri, tidak merasa bangga dengan jumlah kaum muslimin yang besar di Indonesia. Ya, karena faktanya di masyarakat kita itu besarnya kaum muslimin itu masih mudah diombang-ambingkan, ya, masih mudah digiring untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sudah fakta itu, ya. Jadi besarnya kaum muslimin itu yang oleh orang-orang luar, ya, orang-orang di luar Indonesia itu selalu dikenal Indonesia dengan mayoritas muslimnya, itu tidak tahu saja, ya, hakikat bagaimana model keberagamaan orang Islam yang ada di Indonesia. Ya, masih percaya dengan khurafat, masih percaya dengan klinik, masih macam-macam. Ya, maka kita tidak usah terlalu membanggakan jumlah, ya, terlalu membanggakan besarnya kaum muslimin. Kalau itu menjadi motivasi, bagus. Ya, jadi menjadi motivasi. Ya, besarnya kaum muslimin di Indonesia, ya, kalau kemudian jadi motivasi kita, enggak masalah. Tapi kalau kemudian itu berhenti hanya sekedar bangga-banggaan, itu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau ditunjukkan fakta-faktanya memang tidak terbantahkan. Kalau ada yang mengatakan malah itu hanya sekedar penilaian sepihak saja atau penilaian orang yang iri karena mungkin tidak hafal Quran, bukan. Karena faktanya seperti itu. Bukan beberapa nih, kita pernah beberapa pesantren-pesantren itu yang kadang-kadang memang ya tidak mewajibkan santrinya untuk sholat berjamaah, ya, tidak mengharuskan, maaf, ya. Ada beberapa pesantren yang tidak mengharuskan santrinya untuk sholat berjamaah. Apa yang terjadi? Waktu-waktu sholat itu nggak mesti do nongkrong di warung. Ya, waktu sholat itu terus do naudzubillah do rokokan. Ya, rokokan itu di terminal Ngawen itu deh, depannya Pegadaian itu wonten angkringan rada ndelsep niku. Niku isine nggih macam-macam nggih, bocah pecinan barang. Ya, yang seperti itu masuk kita kemudian tidak menilai, ya tetap harus membuka mata dengan hal-hal seperti itu. Ya, tentunya jadi kritik bersama. Ya, pengelola pesantren itu jadi masukan. Ya, memang tidak dipungkiri ada beberapa pesantren itu yang memang tidak, ya, asramanya tidak begitu ketat. Jadi hanya sekedar, mohon maaf ya, hanya sekedar ngaji saja, sekolahnya bebas, mau di aliyah, mau di SMA, mau di SMP. Ya, jadi pulang ke pondok hanya ngaji misalkan. Nah itu rawan. Ya, karena tidak di asrama, ya, rawan apa nih? Barangkali dia hanya akadnya ngaji saja, setelah ngaji terserah. Ya, mau semalaman tidak pulang ke pesantren, nggak ditanyakan, sebentar kita ngaji. Ya, sebenarnya kita apa ya, jam-jam sorogan atau jam-jam itu kelihatan itu ada yang seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi daripada tidak, masih ada nilai positifnya. Cuma sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu kemudian diteliti, kenapa umat Islam itu kemudian mudah sekali digiring, ya, mudah sekali dihasut, ya, mudah sekali diarahkan. Ya, mudah sekali terprovokasi dengan isu-isu yang tidak penting misalkan, ya karena memang kualitas kita masih seperti itu. Ya, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, problem-problem itu di mana-mana.
problem seperti itu di mana-mana. Oleh karena itu, dari 2 bab yang telah kita bahas sebelumnya memberikan isyarat kepada kita umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amanah. Dan itu tidak hanya umur kita diamanahi umur anak-anak kita. Atau barangkali kita diamanahi umur cucu-cucu kita, maka kita ikut bagaimana agar kemudian anak dan cucu atau siapapun yang diamanahkan kepada kita itu umurnya betul-betul dihabiskan untuk hal-hal yang positif. Tentunya kita sendiri juga seperti itu. Ya ampun ngantos itu, jangan sampai kita sibuk dan dari orang lain tapi kemudian diri kita tidak terkontrol. Itu mungkin repot juga para ustadz biasanya ngerti ini. Suwe ibu kajian ini buatan tidak ada waktu kosong, tapi kemudian kelendran keluarganya, kelendran anaknya, kelendran. Maka tugas berat para ustadz, para dai itu adalah bagaimana seimbang. Dakwah, juga kemudian pendidikan di keluarga. Tentunya tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng antara suami dengan istri. Jadi kesimpulan dari mereview saja, ini hanya sekedar merefresh, mengingatkan kembali bab yang telah kita bahas, bab 13 dan 15 itu berkenaan dengan umur. Jadi anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan terutama di waktu atau di usia-usia senja. Anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan terutama di usia-usia senja. Jadi memperbanyak kegiatan yang positif. Banyak kegiatan yang positif. Lalu kalau kemudian apa yang harus dikerjakan, maka dalam Islam ada muncul bab berikutnya setelahnya, kasratut turuq, banyaknya jalan-jalan kebaikan, kasratut turuqul khair. Jadi hadis Rasul menerangkan kepada kita jalan kebaikan itu banyak. Yang paling ringan kalau dalam hadis kan itu, yang paling ringan itu menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan batu yang menghalangi jalan. Lima tutul ada anit toriki. Paling ringan adalah menyingkirkan hal-hal yang menghalangi jalan. Jadi ini permisalan saja. Dalam hadis yang lain, tasbih akan bernilai sedekah, takbir akan bernilai sedekah, tahmid akan bernilai sedekah, senyum kita tabassum muka fi wajhi akhika laka shadaqah. Sampai senyum kepada saudaranya saja itu akan bernilai sedekah. Kalau kebaikan itu dilihat dari aspek sedekah saja. Jadi ada jalur sedekah, ada jalur sholat. Nah, dalam hadis-hadis itu banyak nanti jalur sholat. Sholat itu bernilai apa? Zikirnya seseorang itu akan disamakan dengan apa? Jalur sedekah. Kalau tidak mampu sedekah gimana? Ini tadi. Kalau tidak mampu sedekah, senyum saja kepada saudaranya sedekah. Tasbih dan tahmid takbir kita ketika zikir bernilai sedekah. Jadi banyak jalan. Kita melihat orang kaya kok enak sekali bersedekah dengan hartanya. Sama dulu para sahabat juga ngeniku. Ngiri, bukan ngiri tapi ada perasaan yang ngiri. Mau diartikan apa? Pengen seperti saudaranya. Ngeluh sama Rasulullah, ada sahabat itu yang bercerita kalau dhahaba ahlud dusuri bil ujur ya Rasulullah. Suatu saat ada sahabat yang ngeluh. Ini hadis sering dijadikan jadi motivasi. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu kalau kami perhatikan hidupnya mereka itu enak. Orang-orang kaya kalau kami perhatikan wahai Rasulullah hidupnya enak sekali, maka sambil tersenyum melihat sahabat tadi, apa yang maksudmu gimana? Dan bagaimana tidak pernah mereka berlalu dalam kehidupannya itu penuh dengan kebaikan. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mau sedekah berapapun punya uangnya, mau berangkat haji tahun kapanpun bisa. Mau berangkat umroh paribasan sesasi 2 kali bisa. Kalau punya uang, maka ada sahabat itu yang minal fuqara. Dari kalangan sahabat yang miskin-miskin itu, sahabat-sahabat yang ditakdir oleh Allah menjadi ahlu suffah, penghuni serambinya Nabi, ditakdir menjadi miskin itu melihat hidup mereka itu enak sekali.
Ya, ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami ini yang bukan kaya ini gimana agar bisa menandingi mereka itu gimana? Ya, lalu kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah SAW, setiap selesai sholat bacalah takbir, tahmid, tahlil, tasbih, bacalah itu subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bacalah itu, ya, bacalah, ya. Maka itu akan bisa mengalahkan pahala mereka. Maka hari berikutnya sahabat-sahabat yang muslim itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah kamu tidak tahu kalau dalam setiap takbir itu ada sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah. Kalau diamalkan, diamalkan sampai beberapa hari, senang mereka sudah, oh berarti ada solusi dari Rasulullah. Hingga suatu saat itu mencurigakan sahabat-sahabat yang kaya. Sahabat-sahabat yang kaya curiga, loh ini kalau habis sholat kok fukara ini nggak langsung pergi kok duduk, ngapain ini, ada apa ini? Fukara ini ada, dia ngamalkan apa? Akhirnya bocor. Jadi amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para fukara itu bocor, dan orang-orang kaya akhirnya pun mengamalkan hal yang sama, mengadu lagi yang miskin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah melampaui amalan kami lagi. Kenapa? Karena mereka mengamalkan apa yang telah engkau ajarkan. Ya sudah, itu fadilah dari Allah. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena itu Allah memilih kepada siapa yang dikehendaki. Sudah, kita tidak bisa, nggak mungkin akan mati dewi, nggak mungkin. Ya, maka itulah banyak jalan kebaikan. Jadi banyak jalan kebaikan yang bisa dijadikan sebagai alternatif mengisi waktu. Nah, kaitannya dengan bab yang ke-14, kaitannya dengan bab yang ke-14 setelah 12 dan 13, maka kaitannya dengan bab yang ke-14 ini disempurnakan. Jadi Imam An-Nawawi kemudian menyusulkan pembahasannya dengan judul berlaku sedang dalam berbuat baik. Anjuran untuk tidak tergesa-gesa, anjuran untuk bisa tidak kesusu, anjuran untuk tidak, kayak bahasa kita mohon maaf atau kasar, tidak kemaruk, tidak keburu nafsu dalam beribadah. Nah, ini harus didudukkan ini. Jangan sampai kemudian semangat kita itu salah dalam mengartikan. Lah pripun maksudnya Ustaz? Maksudnya kan kalau sudah muncul semangat, jangan sampai kemudian itu bisa menahan dan mempertahankan ritme. Batasnya apa? Jadi batas berlebih-lebihannya apa? Batas berlebih-lebihan sampai kita itu kehilangan haknya sebagai seorang manusia. Atau aktivitas kebaikan kita itu memunculkan kemadaratan yang lain. Nah, kalau sudah memunculkan kemadaratan berarti kita berlebih-lebihan, gampang mawon. Tapi kalau tidak memunculkan kemadaratan baik secara pribadi, fisik kita atau kepada orang lain, ya kita tidak usah mengartikan kalau kita itu berlebih-lebihan. Kenapa? Kita masih banyak butuh amalan. Jadi bab ini tidak menghalangi kita untuk beramal. Jangan sampai kemudian kita salah mengartikan rumongso wis duwe amal akeh. Sehingga kemudian kalau mau beramal kalau hadis ada bab yang menyatakan kita harus himat dalam beramal dalam kitab Riyadhus Shalihin. Enggak, kita itu belum punya amalan. Jadi mindsetnya seperti itu. Mindsetnya kita belum punya amal. Kalau kita sudah merasa cukup dengan amalan kita, ya ini nanti kita kejebak dengan ini. Jadi semangat yang tidak didasari dengan ilmu, ini yang kedua, penafsiran yang kedua. Jadi apa yang harus dibatasi, ibadah apa yang harus kita, bagaimana kita jaga ritmenya. Satu, kalau ibadah kita itu memunculkan kemadaratan, ya maka ini masuk kategori berlebih-lebihan. Ada hak orang lain yang tidak kita tunaikan misalkan, ini berlebih-lebihan. Semangat sholat duha bagus, tapi kalau duhanya di waktu kerja,
Padahal saat itu genting-gentingnya kerjaan sudah deadline, sudah menunggu. Nah, semangat kita itulah yang diingatkan oleh hadis-hadis nanti ini. Jadi modal semangat kita yang seperti itulah yang kemudian diingatkan berlaku sedanglah dalam beribadah, yang sedang-sedang saja. Kalau sudah sampai seperti itu, jadi kalau tidak ada aktivitas sama sekali, wah ini ya, kita masih banyak butuh amal. Nah, kebutuhan amal kita itu diatur, pemenuhannya itu diatur oleh syariat, tidak boleh membabi buta. Tidak boleh membabi buta. Dan standarnya satu dengan yang lain berbeda-beda. Standarnya satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada orang yang berlama-lama di masjid pada subuh, atau mungkin dia itikaf sampai waktu duhur, itu tidak masalah. Kenapa? Karena ada kesibukan yang lain dengan orang yang bekerja, tidak boleh. Berlama-lama di masjid sampai waktu duhur misalkan, sementara kemudian dia mendolimi orang lain, bahkan ada janji yang harusnya ditepati tidak ditepati. Lah ini yang diingatkan berlaku sedanglah dalam beribadah. Tapi kalau tidak ada muncul hal-hal yang negatif itu, tidak ada yang muncul dari hal yang negatif itu, jangan sampai kemudian kita menahan diri untuk tidak beramal hanya gara-gara bahas ini. Jadi Ustaz Amin berlaku sedang dalam ibadah. Terus kadung wudu ajeng duha hari Ahad mboten sido gara-gara ngombe ini salah. Kenapa kita masih banyak butuh amal? Betul, kita masih banyak butuh amal. Maka yang diingatkan itu ya, jangan hulu itu berlebih-lebihan. Ya ini kadang-kadang kita salah dalam mengartikan berlebih-lebihan. Bukan salah nih. Tidak bisa mengartikan berlebih-lebihan itu pripun, maksudnya itu pripun, ya itu tadi ada dua indikator. Orang dikatakan berlebih-lebihan itu ada dua indikator. Satu, kebaikan yang dikerjakan itu memunculkan kemadaratan yang lain. Jelas berlebih-lebihan. Jadi kebaikan yang dilakukan itu memunculkan kemadaratan bagi yang lain. Ini berlebih-lebihan. Yang kedua, ada hak yang dilanggar. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi banyak hal yang barangkali kita harus luruskan, ya, sehingga kemudian kebaikan yang kita lakukan itu tidak membawa kemadaratan. Jadi tetap bisa berjalan, hak-hak adami sebagai manusia kita harus tetap dijalankan. Imam An-Nawawi memulai dengan salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha yang 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu hai Muhammad agar engkau mendapat celaka. Jadi Al-Qur'an itu bukan untuk tidak ada namanya Quran itu mencelakakan orang, betul-betul. Tidak ada. Yang salah kita ketika bermuamalah dengan Al-Quran. Baca Quran itu bagus, misalkan. Lalu kemudian ada orang yang terganggu dengan bacaan Quran kita, ya dilihat dulu. Boleh jadi memang kita mengganggu, atau boleh jadi memang orang yang merasa terganggu itu yang bermasalah. Jadi tidak selalu kalau ada dua hal yang berkenaan dengan kontradiktif dengan syariat itu, kalau syariatnya yang salah itu tidak selalu. Tidak selalu pengamalan orang yang jadi kambing hitam, tidak selalu. Ramai boleh mesti masalah pengeras suara ketika Ramadan. Itu kemudian ramai boleh nih. Jam 10 harus dimatikan, jam iya. Dua-duanya harus introspeksi, dua-duanya harus tasamuh, berlapang dada. Maksudnya gimana ya? Memang negara kita itu mayoritas Muslim. Dan tidak boleh menutup mata kalau tadarrus Al-Quran itu bagian daripada ibadahnya umat Islam. Itu ya harus fair, itu harus saling menghormati. Kan tidak setiap hari, cuma 1 bulan saja dalam 1 tahun. Terawih juga seperti itu, cuma 1 bulan saja dalam 1 tahun, selebihnya ibadah sendiri-sendiri.
dalam bentuk nama lain, yang mulai atau apa, maka salinglah menghormati. Biasanya, biasanya yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu bukan masalah. Tapi dibesar-besarkan oleh orang yang pengen mengadu domba ini pihak ketiga biasanya. Bang Muslim itu tidak ada terganggu dengan ngaji betul orang pihak ketiga, dan kadang-kadang orang Islam dewe ya yang menjadikan itu sebagai masalah. Tidak masalah. Toleransinya di Indonesia sudah luar biasa. Ya. Mereka juga memaklumi itu ibadahnya umat Islam, ya, kami non Muslim memaklumi, sudah bagus. Yang perlu kita waspadai atau yang perlu kita harus perhatikan adalah orang-orang yang menyelam sambil minum air, nabok nyileh tangan, itu sih harus sebetulnya. Maka kalau ada hal seperti itu, sama kita juga jangan provokatif, sikapi dengan yang baik saja. Mas, mau saya umat, coba banter-banter, volumenya dikecilkan beres. Mas, mau saya mas, dia pakai suara dalam beres. Semuanya ditanggapi dengan dingin saja. Jangan sampai kemudian kita terpancing. Kenapa ya? Itulah Muslimnya Indonesia seperti itu. Gampang sekali kita itu disibukkan dengan pikiran yang tidak bermanfaat. Hari ini kita disuguhi dengan perdebatan yang tidak bermanfaat. Contoh gitu, saya contohkan saja, sing lebih rame, pokoknya nasab Habib, ora Habib, ini kesal pokoknya. Manfaatnya apa bagi kita? Manfaatnya apa? Kita hanya nyekrol HP, melok merokok, haji rumah iraman tukaran karo sopo, Kyai Imat tukaran karo sopo, Mbak Lami karo sopo, alah. Niki mau lho khatam Riyadhus Shalihin, khatam lek nganggur baca Riyadhus Shalihin lebih bermanfaat. Dua-duanya salah. Kalau dalam konteks dua-duanya salah. Ada yang provokatif, iya. Misalkan satu Habib jahil, satu Habib bodoh, satu Habib pendosa itu lebih baik daripada 70 kiai, itu yang menyakitkan. Lah ngoten niku faktanya ternyata ada loh. Yang berbicara ngoten niku wonten. Menyakitkan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Pengen tahu buktinya kalau Rasulullah tidak mengajarkan, tidak pernah menutup mata dari kesalahan duriyahnya. Lau sarakat Fatimah. Kalau Fatimah mencuri tangannya, lah kotok tuh ya dah, tak potong tangannya. Itu sabda Rasulullah. Bukan malah dikhususkan. Kalau kalimat itu berarti kan menyelisih Rasulullah. Habib jahil, Habib pendosa, Habib tukang mabuk lebih baik daripada 70 kiai. Yang menyakitkan. Rasulullah nggak pernah menoleransi untuk itu. Lau Fatimah binti Muhammadin sarakat, kalaulah Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, tidak ada lebih spesial. La kotok tu yataiha, tak potong tangannya. Kalau kita berpikir berarti kan ada yang kontradiktif. Mohon maaf jadi ada oknum-oknum yang bersembunyi di balik nasab kehabiban itu memang ada yang memang mohon maaf hulu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nah, ditambah provokatif dari yang lain untuk modal, jangan mau kita ini pribumi, kita yang asli sini, jangan mau diucapkan orang dari Yaman soyo dadi. Akhirnya apa? Klaim-klaiman, kabeh dong ngeklaim gendiro sing mbahku, sing gawe lagu Indonesia Raya, iku kakekku. Ya apa ini? Kenapa yang dibanggakan itu? Kalau memang iya, ngapain kita banggakannya? Pertanyaannya, kalau yang merebut kemerdekaan itu adalah mbah-mbah kita, ya, sesepuh atau keluarga kita sebagai duriatnya apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Saya yakin itu kalau leluhur kita mendengar perdebatan itu udah dolah apa, langsung berjuang aku kok sing golek jeneng bocah-bocah ngono iku lha apa, kan gitu akhirnya. Lho aku sing berjuang kok kowe gak perlu dadi mbok banggakno apa tugasmu iku ora banggakno perjuanganku. Tugasmu adalah isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya itu.
Kalau semua kaum muslimin seperti itu jadi nggih mboten patek rame niku. Tapi wonten duit ya, Cak. Semakin viral itu duit cuannya semakin besar masalahnya. Lagi-lagi semuanya ekonomi. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi dibalik seperti itu mesti ada yang bermain, diadu, spoilernya. Ngaji mawon, ngaji. Ya, semuanya dilekatkan, duwe konco Arab alhamdulillah, duwe konco pesantren salafiyah alhamdulillah, ya. Duwe konco sing ndi-ndi sarungan goro-goro nyantri alhamdulillah, pokoknya gitu aja. Ya. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa mengilmui, maka kita perdalam itu. Makna sedang-sedang itu pripun ya itu tadi. Ya, kita masih mindsetnya kita ini masih butuh amal. Bagaimana membuat batasannya? Batasannya berlebih-lebihan adalah ketika ibadah kita itu sudah membawa kemadharatan. Bukan ibadahnya tapi amaliyah kita. Karena tidak ada syariat yang membawa madharat buat teman-teman. Oke. Jadi Al-Qur'an tidak pernah membawa kemadharatan. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membawa kemadharatan. Yang menjadikan itu terkesan ada madharat adalah kita muslimnya. Oke. Jadi yang menjadikan syariat di mata orang lain madharat itu bukan syariatnya yang madharat, tapi kitanya yang mengamalkan syariat sehingga kemudian kesalahan kita itu ditimpakan kepada syariat. Ini yang salah. Oke. Jadi kalau mau melihat Islam jangan dilihat pemeluknya. Kenapa seperti itu? Karena pemeluk Islam itu ada yang baik, ada yang buruk. Sami mau menilai Islam dari saya nggih klentu. Kenapa? Sosok kula niku ya apik, sosok tumindake elek. Nah terus pripun Ustaz? Ya lihatlah Al-Qur'an bagaimana. Jadi punya konsepnya, ada namanya desainnya. Desainnya itu Al-Qur'an, dasolennya itu kenyataannya itu ya ini manusia. Jadi antara desain dengan dasolen harus sama nih dalam teori penelitian. Desainnya apa? Al-Qur'an. Kalau mau mencari hakikat sesuatu benar dan tidaknya ya Al-Qur'an itu hakikatnya. Kalau amaliyah kita nih masing-masing kadang-kadang sesuai dengan itu, kadang-kadang tidak. Maka tidak bisa jadi ukuran tibake wong Islam itu ngono karena hanya melihat sisi buruk dari muslimnya. Bukan melihat Islamnya, melihat sisi buruk dari muslimnya. Nah, kita berusaha tidak seperti itu. Maka sedang dalam beribadah. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah mengatakan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu kepada wahai Muhammad agar engkau mendapat celaka. Bukan. Ya, Al-Qur'an tidak pernah diturunkan untuk mencelakaimu. Ya, tidak ada tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk mencelakakan, tidak ada. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kebaikan kepadamu semua dan tidak menghendaki kerusakan untukmu semua. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini sebagai penguat dari surat Toha 1 dan 2 ya, bahwasanya Allah menghendaki kemudahan kepada setiap muslim, setiap orang, dan tidak menghendaki kesulitan, tidak menghendaki kerusakan ya untuk setiap orang atau setiap kita semuanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang pertama, hadis nomor 142, bahwasannya Nabi SAW memasuki rumahnya. Pernah suatu saat Nabi itu masuk rumah. Dan di dalam rumah sudah ada Aisyah radhiyallahu anha dan di sampingnya ada seorang wanita. Aisyah meriwayatkan hadis, pernah suatu saat Rasulullah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ada aku, ada Aisyah, serta ada seorang wanita. Lalu beliau bertanya, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, siapa ini wahai Aisyah?
Siapa ini? Oh, ini siapa ini? Sinten nggih? Bahasa kita apa nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iki? Ngomong sama Aisyah, tanya, siapa ini? Kemudian Rasul Aisyah menjawab, oh ini adalah si fulanah. Sebutkan di sini fulanah, tidak menyebutkan namanya. Lalu Aisyah menyebutkan perihal sholatnya wanita tadi yang sangat luar biasa, ya, tekunnya. Ya, setelah itu Rasulullah bercerita, Aisyah bercerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perempuan ya Rasulullah, sholatnya luar biasa, sholatnya khusyuk, sholatnya tekun, sholatnya banyak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Maka beliau kemudian mengatakan, janganlah demikian, hendaknya engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu semua saja. Okay. Sebab wallahi, demi Allah, Allah itu tidak bosan memberikan pahala sehingga engkau semua sampai bosan, sehingga engkau bosan melaksanakan amalan itu. Okay. Jadi Rasulullah berpesan, melihat gelagat ini wanita kok berlebih-lebihan dalam sholat. Wallahu a'lam, modelnya tidak disyarah habis waktunya, betul? Jadi Rasulullah melihat ada hal yang tidak baik pada amaliyah sholat perempuan tadi. Maka Rasul mengingatkan, jangan seperti itu. Ya, yang normal-normal saja. Ya, jadi yang normal, kalau sholat ya istirahat. Ya, kalau sholat ya jangan cepat-cepat. Kalau memang kemampuannya ya, terbatas, ya tidak usah memaksakan diri sholat 3 hari 3 malam tidak leren misalkan ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Sebab demi Allah, kata beliau, Allah tidak akan bosan. Ya, maknanya apa? Allah tidak akan bosan menunggu. Kalau sekarang, ya, sholat maghrib gitu, lalu nanti Allah tidak akan bosan menunggu sampai waktu isya. Sama dengan kehidupan kita, Allah tidak akan bosan menunggu amalanmu setiap hari. Maka yang normal saja, tidur saja. Karena dengan tidur itu tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi perasaan, tidak pernah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu. Dan Allah tidak pernah bosan. Allah akan sabar menunggumu. Ya istirahat, ya sholat, sama dengan sedekah misalkan. Tidak bosan Allah menunggu kita. Kalau hari ini misalkan kita punya ingin sedekah macam-macam, tunaikan satu-satu. Ya, satu-satu. Yang ini untuk kebutuhan dulu. Kenapa? Allah tidak akan bosan menunggu sedekahmu sampai kapanpun. Kasarannya sesuk isi ana dino. Ya, maka jangan sampai amaliyahmu itu mendolimi orang lain. Pulau sedekah tapi kebutuhan rumah tidak tercukupi, dolim. Allah tidak pernah bosan, tapi kamulah yang akan bosan. Innallaha la tamallu, enggak pernah Allah itu merasa bosan, tidak. Tapi seringnya kalianlah yang akan merasa bosan dalam melaksanakan amalan kalian itu. Adalah cara melakukan agama yang paling dicintai Allah ialah apa-apa yang dikekalkan melakukannya oleh orangnya itu. Jadi ahabbu ilallah, ya, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berkesinambungan dawamuhu atau dawamuha wa in qalla, yang berkesinambungan meskipun durasinya hanya sedikit-sedikit, tapi ajab. Ya, maka diingatkan oleh Rasulullah, janganlah seperti itu, karena Allah tidak akan pernah bosan. Ya, menggunakan kata-kata mah, kaget, ya. Jangan gitu, tidak usah seperti itu, Allah tidak akan bosan. Besok masih ada hari, besok masih ada kesempatan. Ya. Jadi sesuaikan saja dengan tuntunannya. Manusia itu butuh waktu untuk istirahat, ya istirahat. Butuh waktu untuk refreshing, ya refreshing. Butuh waktu untuk memenuhi kebutuhan, ya penuhi kebutuhan. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya memforsir diri seperti itu tidak baik. Ya, Allah tidak akan bosan, tetapi kalianlah yang akhirnya nanti akan bosan.
Atau makna yang lain, Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ya. Allah nggak akan merasa jemuh sampai kalian sendiri yang merasa jemuh. Dan tabiat manusia seperti itu. Ya, tabiat manusia seperti itu. Ngaji ngoten niku ngoten bosone barang niku. Ya. Kalau niki teng aromane iki pun cekap, sebulan 2 kali niku pun cekap. Ya. Karena yang lain sudah pakai sudah dengan ustadz yang lain. Ya. Kalian terus sesasi ketemu kula jenengan bosan juga gitu ya. Wis mau kodimai iku wae misalnya ya. Ya, maka setengah-setengah. Okay. Sekali tempuh dengan saya, sekali tempuh dengan materi yang lain. Bah niki sing saya badhe matur ning kali Pak Rinto niki jenenge iki apa tidak nggih. Hari Jumat itu kadosnya untuk selama 1 semester ini dalam off dulu dari harus kuliah niku napa harus offline ke Solo juga hari Jumat itu kuliah meleh dan jadwalnya masih offline. Ya, nanti kalau sudah bisa online atau sudah mulai longgar, biasanya 1 semester lebih 2 semester itu pun secara teori sudah selesai, tinggal prasyarat menyusun disertasi belum selesai ya. Biasanya pun 2 semester itu selesai. Nanti suatu saat lah misalnya bisa di ya, tapi nulis izin untuk tidak dimasukkan jadwal dulu. Hari Jumat itu cancel kajian kuatah nih jadi. Ini pripun tugas negara ya. Ukurannya nonton mumpung masih muda ya. Jadi yang berangkat saya, Pak Udin, Bapak Ketua PDM, ini sarang dulu 1 kelas, 1 angkatan ada 15 orang. Sebelumnya sudah ada Pak Haji Sukesno, Mas Anwar. Jadi kebutuhan untuk dokter itu di STI Muhammadiyah sudah cukup banyak. Jadi tahun yang sudah itu sudah ada 2 tambah 2 ya, sudah 3 tambah 2 sudah ada 5, kemudian yang ini 2 lagi sudah ada 7. Kalau selesai itu baru dibahas. Kalau selesai sudah ada 7 untuk memenuhi kualifikasi perguruan tinggi harus punya doktor. Yang ingatan ini biar saya tidak lihat tadi, memang tidak saya langsung serat bales karena memang bagaimana itu. Untuk khutbah Jumat mungkin belum bisa dulu, tetapi untuk kajian Selasa ini bisa. Oke, habis waktunya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini jangan sampai kita salah dalam mengartikan berlaku sedang dalam beribadah adalah tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Nah, ini yang sulit ini. Jadi berlebih-lebihan kalau muncul kemadharatan, berlebih-lebihan kalau kita menghilangkan hak orang lain, tidak memenuhi hak orang lain, maka ibadah kita itu jadi madharat. Bukan ibadahnya yang jelek, tapi kitanya yang salah dalam melakukan ibadah itu. Mengatakan 1 hadis saja, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ini pakai fotokopian karena seharian belum pulang. Hampir kampus, kalau inget-inget, kalau bapak apa terus kalau print ngoten mawon. Kali Pak Haryanto, kalau ting Radu datang mulai jam 8. Ini kita saya lebus nih ngedirin pulang. Dia sama istri, lanjutkan Bi, oke. Pulang ke desa sampai pulang. Mengatakan, matur suwun aku qouli hada, astagfirullahaladzim wa lisanil muslimin wa lillahi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.